ketemu lagi sama Kak Aisyah Izmi di sini. Kali ini Kakak akan membahas mengenai termokimia. Sebelumnya Kakak sudah membahas mengenai termokimia juga kan? Tapi mengenai reaksi eksoterm dan juga reaksi endoterm doang nih. Nah, dan juga macam-macam delta H. Nah, sekarang gimana sih cara menghitung delta H itu? Nah, untuk lebih lengkapnya, yuk kita pelajari bareng-bareng. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, cara menghitung delta H itu kita bagi menjadi 4 cara ya. Yang pertama, kalau diketahui kalor-kaloran, ini berdasarkan percobaan pada kalorimeter bom. Kemudian yang kedua, kalau diketahui data lengkap, itu berarti diketahui reaksinya. Yang ketiga, diketahui delta HF dan juga energi ikatan. Yang keempat, diketahui diagram energi dan juga diketahui diagram siklusnya. Oke, jadi yang pertama diketahuinya kalor. Nah, diketahui kalor ini berdasarkan percobaan pada kalorimeter bom. Nah, kalorimeter bom ini adalah bisa mengukur berapa kalor yang diserap atau berapa kalor yang dibutuhkan. Jadi nanti dimasukin ke dalam kalorimeter bom, nanti bisa diukur. Nanti bisa dilihat suhunya berapa, nanti ketahuan deh berapa energi yang diserap dan berapa energi yang dilepaskan. Untuk mengetahui berapa nilai energi yang diserap dan dilepaskan, kita bisa menghitung dengan nilai KI-nya gitu. Nanti dari Q-nya bisa kita cari bisa dapat delta H-nya. Nah, untuk mencari nilai delta H-nya adalah delta H sama dengan Ki per mol. Nah, untuk nyari Q-nya ada dua cara, ada yang MC delta T dan ada juga yang C besar kali delta T. Nah, keterangannya apa aja nih gitu kan ya. Nah, delta H kan perubahan entalpi, Q itu kalor, M itu massa, tapi di sini bukan massa zatnya, tapi kita ambil berapa volume airnya ataupun berapa volume larutannya. Kemudian kalau C kecil itu kalor jenis, yang satunya joule gram Celcius ada 3. Kemudian kalau C besar itu kapasitas kalor, yang satunya joule Celcius. Kemudian tinarimol itu bisa pakai massa per mR atau gram per mR atau gram per AR. Gitu. Nah, kapan kita pakai yang MC delta T, kapan kita pakai yang C delta T? Misalkan kamu lupa nih, C kecil siapa, C besar siapa? Lihat aja satuannya. Kalau misalkan diketahui soal satunya joule gram Celcius, oh ada 3. Itu kalor jenis, berarti kalau 3 MC delta T. Gitu. Kalau misalkan di soalnya diketahui joule Celcius doang, berarti cuma 2, berarti pakai C dan delta T aja. Gitu. Jadi kalau ada 3 MC delta T, kalau 2 C delta T. Oke, soalnya diketahui dalam suatu kalorimeter direaksikan 1 cm3 larutan NaOH dengan 1 cm3 larutan HCl. Ternyata suhunya naik dari 25 derajat Celcius menjadi 31 derajat Celcius. Kalor jenis larutan dianggap sama dengan kalor jenis air, yaitu 4,18 Joule gram Celcius atau Joule gram Kelvin. Dan massa jenis larutan dianggap sama dengan massa jenis air, yaitu 1 gram per cm3. Jika dianggap bahwa kalorimeter itu tidak menyerap air, maka tentukanlah perubahan entalpi dari reaksi NaOH ditambah HCl menjadi NaCl ditambah H2O. Nah, ini kan berarti kan hubungannya dengan kalorimeter, rumus delta H-nya cuma satu, yaitu delta H sama dengan Ki per mol. Tapi sebelumnya karena ada persamaan reaksi, kita mainin di persamaan reaksinya ya. Nah, oke, kita tulis lagi yang diketahuinya ada apa aja. Yang diketahuinya ada NaOH sebesar 1 cm3 yang sama kayak 100 ml dan ada 1 molar. Kemudian ada HCl, diketahuinya juga 1 cm3 dan 1 molar. Dari situ kita dapat milimolnya. Gimana caranya cari milimol? Milimol itu adalah, atau mol itu adalah molaritas dikalikan volume. Karena satuannya mililiter, maka kita dapatnya milimol. Maka molaritasnya 1, volumenya 100 ml, dapatlah 100 milimol. NaOH sama HCl nilainya sama. Kemudian diketahui kalor jenisnya, yaitu C kecil 4,18 Joule gram Kelvin. Kemudian diketahui suhunya dari 25 menjadi 31, berarti dia naik ya. Nah, delta T-nya kita dapat, atau kita kurangi langsung 31 kurang 25, kita dapat 6 derajat Celcius. Kemudian katanya massa jenis airnya 1 gram per cm3. Oke. Nah, terus yang ditanya delta H netralisasinya berapa? Oke, kita caranya adalah nyari delta H sama dengan Ki per mol, gitu kan.
Tapi karena ada persamaan reaksi, kita mainin persamaan reaksi. Di persamaan reaksi ada NaOH ditambah HCl menjadi NaCl tambah H2O. Terus nanti gimana nih? Di persamaan reaksi dimainin apanya gitu kan ya. Nah, di persamaan reaksi itu kita mainin nilai mola-mola reaksi sisanya, atau kita cari berapa mol yang harus kita pakai. Nah, kan ngomongin delta H netralisasi. Nah, di sini kan siapa sih yang netral? Kita punya NaOH yang sifatnya basa. Kita punya HCl yang sifatnya asam. Kita punya NaCl yang sifatnya garam, gitu kan? Dan kita punya air H2O yang sifatnya sudah pasti netral. Maka kita cari berapa mol airnya. Nah, dapat dari mana mol airnya? Kita mainin dari nilai mula-mula reaksi sisa. Mol-molnya itu kita masukin. Tadi kita punya mol NaOH-nya 100 mmol dan punya mol si HCl-nya 100 mmol dimasukkan pada saat mula-mula. Kemudian pada saat mula-mula si NaCl sama airnya belum kebentukan, makanya di-stripkan atau 00. Kemudian pada saat reaksi itu cari nilai mol antara mereka yang mana yang paling kecil. Karena sama-sama 100, oke lah kita aman. 100 semua. Nah, di situ kan ada sebelah kiri panah sama sebelah kanan panah. Yang sebelah kiri panah dikurang, yang sebelah kanan panah ditambah. Maka yang sebelah kiri panah NaOH sama HCl-nya habis. 100 kurang 100 0. Sedangkan yang sebelah kanannya NaCl-nya jadi 100 mmol dan H2O-nya 100 mmol. Nah, nanti kita pakai mol airnya yaitu 100 mmol. Kemudian kita masukkan ke rumus delta H. Delta H sama dengan Ki per mol. Nah, Ki-nya pakai yang mana nih? Yang MC delta T apa yang C delta T? Karena diketanya kalor jenis, maka kita pakai MC delta T. Oke, masanya yang mana gitu kan ya? Masanya adalah berapa volume air yang dipakai. Nah, volume airnya dari mana? Ini kan larutan ya. Ada larutan HCl sama larutan NaOH. Ada dua larutan, maka kita totalkan volumenya. 100 ml tambah 100 ml kita dapat 200 ml. Kemudian berapa gramnya? Karena rho airnya 1 atau massa jenis airnya 1, maka 200 ml sama dengan 200 gram. Jadi nanti kalau kamu misalkan ketemu soal kayak gini, langsung aja samain aja ya. 200 ml sama dengan 200 gram karena rho airnya 1 kok. Jadi volumenya segitu, massanya pun segitu. Oke, 200 gram. C kecilnya ada kan ya, 4,18, delta T-nya ada kita 6. Kemudian per molnya air. Nah, mol air tadi 100 mmol. Dari mili ke mol gimana? Naik kan, naik 3. Maka dapatnya 100 dikali 10 pangkat min 3 mol. Jadi kita hitung, dapat deh nilai delta H-nya. Nah, nanti dapat delta H-nya adalah minus 50,16 kali 10 pangkat 3 joule per mol. Sedangkan biasanya yang diminta dalam satuan kilojoule. Nah, dari joule ke kilojoule kan naik 3, maka 10 pangkat 3 hilangkan, dapat deh minus 50,16. Nah, dapat dari mana nih minusnya? Kan ingat nih, delta H itu ada dua, ada yang exo sama yang endo. Exo itu ciri-cirinya adalah melepaskan energi, sedangkan endo adalah membutuhkan energi. Tadi kan katanya di soal itu kalor itu tidak menyerap air, berarti dia melepaskan energi. Oh, berarti dia reaksi eksoterm. Atau enggak, kamu lihat dari perubahan suhu. Kalau suhunya naik, berarti dia exo. Ingat ciri-ciri exo, exit keluar panas gitu kan ya. Berarti kalau suhunya naik eksoterm berarti delta H-nya minus. Kalau suhunya turun berarti endoterm, delta H-nya positif. Kayak gitu. Kalau diketahui data lengkap. Data lengkap di sini maksudnya gimana? Ada persamaan reaksi, kemudian ada delta H. Persamaan reaksi ada delta H. Pokoknya diketahui beberapa macam reaksi, ada delta H-nya, kemudian diminta untuk reaksi yang ini berapa delta H-nya. Kayak gitu. Itu data lengkap. Nah, terus gimana nih caranya? Kita mainin reaksi yang diminta soal. Yang diketahui soal itu kita mainin sesuai dengan yang diminta soal itu. Nanti delta H-nya pun ikut berubah. Nanti kalau reaksi dibalik, delta H berubah tanda. Asalnya positif jadi negatif. Kemudian kalau reaksinya nanti dikalikan 2, delta H-nya pun ikutan dikalikan 2. Jadi delta H itu ikutin aja. Ikutin reaksi diapain tuh gitu kan ya. Kalau reaksi dibagi, delta H pun ikut dibagi. Kalau reaksi dijumlah, nanti delta H pun dijumlah. Kayak gitu. Kita lihat contohnya ya. Oke, di sini diketahui ada reaksi pertama ada 2 Fe ditambah 3/2O2 menjadi Fe2O3 dengan delta H minus 840 kJ. Kemudian reaksi kedua diketahui 2Al ditambah 3/2O2 menjadi Al2O3 dengan delta H minus 1680 kJ. Kemudian yang diminta soal adalah berapa delta H untuk reaksi 2Al ditambah Fe2O3 menjadi Al2O3 ditambah 2Fe. Nah,
Ini diketahui data lengkap nih. Kenapa bisa diketahui data lengkap? Nah, ini kan kita lihat ada persamaan reaksi, kemudian ada delta H. Ada persamaan reaksi, ada delta H, berarti itu datanya lengkap. Nah, kemudian kita mainin reaksi yang diketahui sesuai dengan yang diminta soal ya. Karena yang diminta soalnya adalah 2L ditambah Fe2O3 menjadi Al2O3 ditambah 2Fe, maka kita cari dulu yang pertama nih, cari si Al. Cari Al ada di reaksi keberapa? Oh, ada di reaksi kedua. Di reaksi kedua gimana nih posisi Al? Oh, ternyata posisi Al sama-sama di kiri. Terus gimana koefisien Al? Oh, sama-sama 2. Maka reaksi yang kedua itu tetap nggak diapa-apain. Kita tulis seperti biasa. Kemudian kita cari Fe2O3. Cari Fe2O3 ada di mana nih? Ada di reaksi pertama. Gimana posisi dari reaksi pertama? Oh, ternyata Fe2O3 di reaksi pertama ada di sebelah kanan. Sedangkan yang kita butuhkan harus di sebelah kiri. Maka reaksi pertama kita harus balik. Jadi nulisnya Fe2O3 dulu menjadi 2Fe ditambah 3/2O2. Nah, delta H-nya gimana? Karena reaksi dibalik, delta H-nya berubah tanda. Tadi asalnya minus 840, jadinya plus 840. Kemudian reaksi kita jumlahkan. Kalau ada kanan kiri yang sama, tinggal coret-coret. Oh iya nih ada yang sama, yaitu 3/2O2. Coret-coret, habis tuh, kan ya hilang. Ya udah selesai, dapat deh 2L ditambah Fe2O3 menjadi Al2O3 ditambah 2Fe. Sesuai kan yang diminta soal. Kemudian delta H-nya gimana ini? Tinggal dijumlah, karena tadi reaksi pun dijumlah. Dapat deh delta H-nya minus 840 kJ. Kemudian yang ketiga, diketahui data delta HF atau entalpi pembentukan dan juga diketahui energi ikatan. Untuk mencari nilainya berbeda, tapi hampir-hampir sama. Jadi jangan ketuker ya. Jadi kalau misalkan diketahui delta HF di soal, nyari delta H reaksinya adalah delta HF yang produk dikurangi delta HF yang reaktan. Produk itu yang sebelah kanan, reaktan itu yang sebelah kiri. Jadi kanan dikurangi kiri. Sedangkan kalau di soal diketahui energi ikatan, nyari delta H-nya gimana? Nyari delta H-nya adalah energi ikatan kiri atau energi ikatan pemutusan dikurangi energi ikatan pembentukan. Yang pemutusan ada yang sebelah kiri atau yang reaktan, sedangkan yang pembentukan adalah yang produk atau yang sebelah kanan. Jadi, kalau diketahui energi ikatan, kiri dikurangi kanan. Jangan ketuker ya, kalau diketahui delta HF kanan kurang kiri, kalau diketahui energi ikatan kiri kurang kanan. Oke, contoh soalnya di sini diketahui delta HF CO2 minus 344, diketahui delta HF H2O minus 286, diketahui delta HF CH3OH minus 284. Nah, katanya berapa perubahan entalpi kalau reaksinya CH3OH ditambah O2 menjadi CO2 ditambah H2O yang reaksinya belum setara. Nah, karena yang diketahuinya delta HF, maka kita pakai caranya delta H sama dengan delta HF yang produk dikurangi reaktan atau yang kanan dikurangi yang kiri. Kanan siapa? Kanan di persamaan reaksi. Di persamaan reaksi kan ada yang sebelah kanan panah, ada yang sebelah kiri panah ya, kayak gitu. Nah, yang sebelah kanan adalah produk, yang sebelah kiri adalah reaktan. Kita jawab yuk. Oke, karena reaksinya belum setara, maka kita setarakan dulu. Tadi ada CH3OH ditambah O2 menjadi CO2 tambah H2O. C di kiri sama, H-nya belum sama, maka dikalikan 2H2O gitu. Terus O2-nya jadinya 3/2O2. Nah, terus tinggal masukin deh ke rumusnya, delta H reaksi sama dengan delta HF produk dikurangi delta HF reaktan. Produk yang sebelah kanan ada siapa aja? Ada CO2 koefisiennya 1 dan ada H2O koefisiennya 2. Maka nanti delta HF untuk H2O dikalikan 2. Sedangkan yang di kiri kita punya siapa aja? Punya CH3OH dan punya O2. Tapi ingat, O2 atau molekul unsur itu nilainya 0. Gitu. Jadi makanya di sini langsung aja CH3OH. Nanti data-datanya kita masukin, kita kurang-kurangin, dapat deh delta H sama dengan minus 632 kJ. Kemudian soal berikutnya di sini diketahui energi ikatan rata-rata untuk beberapa ikatan. Nah, berarti diketahui energi ikatan. Di sini ada ikatan antara C dengan H, C dengan Cl, Cl dan HCl. Yang diminta adalah berapa nilai entalpi reaksi kalau CH3Cl ditambah Cl2 menjadi CH2Cl2 ditambah HCl. Nah, karena diketahui energi ikatan, maka rumusnya adalah delta H sama dengan energi ikatan pemutusan dikurangi energi ikatan pembentukan. Yang reaktan dikurangi produk, yang kiri kurang yang kanan.
Nah, di persamaan reaksi udah ada kiri kanannya kan ya, gitu. Tapi kalau di ketenergi ikatan, kita bikin ikatan-ikatannya kayak waktu bikin reaksi, bikin struktur hidrokarbon. Kita mainin CH-nya kayak gitu-gituannya. Yuk kita cek. Oke, ada CH3Cl, berarti ada C di tengah, HH, terus Cl. Kemudian ditambah Cl2, Cl dengan Cl, kemudian ada menjadi CH2Cl2, kemudian ditambah HCl. Nah, di sini udah kelihatan ikatan-ikatannya. Oke, sekarang kita tinggal masukin ke rumusnya ya. Nah, delta H sama dengan energi ikatan pemutusan dikurangi energi ikatan pembentukan. Reaktan dikurangi yang produk. Nah, yang di reaktan ada ikatan siapa aja? Kita bisa lihat nih. Ada C dengan H gitu kan ya. Ada CH3Cl berarti CHHH, CCl kayak gitu. Berarti ada 3 ikatan dengan C dengan H dan juga ada 1 ikatan C dengan Cl. Kemudian ada ClCl, berarti ada 1 ikatan ClCl. Yang di kiri udah selesai. Yang di kiri panah kan itu doang tuh. Sekarang kita lihat yang di sebelah kanan panah. Sebelah kanan panah ada CH2Cl2, CHH, CCl, ClCl. Gitu kan ya, berarti ada 2 ikatan C dengan H dan ada 2 ikatan dengan C dengan Cl. Kemudian ditambah 1 ikatan H dengan Cl. Oke, kita tinggal masukin data-datanya, nanti tinggal ditambahin dan kemudian kita kurangkan, dapatlah delta H sebesar minus 109 kJ per mol. Oke, sekarang yang keempat, kalau diketahui diagram energi dan juga diagram siklus. Nah, di sini diagram energi sama diagram siklus ini mengikuti hukum Hess, jadi deltanya tinggal dijumlahin aja semuanya. Oke, yang pertama kalau diketahui diagram energi. Di sini kalau misalkan diketahuinya delta H1, delta H2, delta H3. Gimana cara nyari delta H1 dari paling atas ke paling bawah gimana? Ya kita tinggal totalkan delta H2 ditambah delta H3. Selesai. Nah, sekarang kalau misalkan diketahuinya diagram siklus. Nah, kalau diagram siklus kita mengikuti siklusnya gitu kan ya. Dari mana ke mana nih gitu kan ya. Nah, sekarang di sini diminta delta H1. Ya sama sih, totalin aja delta H2 ditambah delta H3. Untuk lebih lengkapnya nanti kita lihat contohnya aja ya. Oke, sekarang di sini di soalnya diketahui diagram pembentukan gas SO3. Di sini ada delta H3 dari paling atas ke paling bawah, kemudian ada delta 1 dari atas ke tengah dan delta H2 dari tengah ke bawah. Yang diminta delta H2 berapa? Nah, kalau kita lihat kan delta H3 itu dari paling atas ke paling bawah, berarti total dari delta H1 ditambah delta H2 dong. Nah, sedangkan yang diminta soal adalah delta H2. Maka nyarinya adalah delta H3 dikurangi delta H1. Ya udah tinggal masukin angkanya. Kita lihat delta H3 dari atas ke paling bawah nilainya minus 790,4. Kemudian delta H1 dari atas ke tengah itu kita lihat nilainya minus 539,8. Tinggal dikurangin dapat deh nilainya delta H sama dengan minus 250,6 kJ. Oke, kemudian kalau yang soal selanjutnya diketahuinya diagram siklus. Nah, kalau diagram siklus ini karena belum ada delta 1, 2, 3-nya, kakak misalkan ya, yang delta H sama dengan X itu adalah delta H3, delta H1-nya yang minus 593, delta H2-nya yang minus 796. Oke, kemudian ditanyanya adalah yang X. X itu berarti dari 2SO2 ditambah O2 menjadi 2SO3. Itu berapa nilainya? Nah, sekarang berarti kamu cari cara dari 2SO2 tambah O2 menjadi 2SO3. Cari jalan lain gitu kan ya. Ke kanan ditanya, berarti kita cari jalan ke kiri. Nah, ke kiri berarti harus ke kiri, terus ke atas, ke kanan gitu kan ya. Ke kiri, ini panah malah ke kanan, berarti harus dibalik nanti delta H-nya. Berarti nanti delta H-nya asalnya minus, nanti jadi plus. Jadi plus 593. Kemudian ke atas sudah oke, terus ke kanan. Nah, udah sarah belum ke kanan? Udah ya. Nah, ya udah tetap aja delta H-nya itu minus 796 gitu. Jadi delta H1-nya kita ubah jadi positif, delta H2-nya tetap negatif. Gitu. Dapat ya nilai delta H-nya minus 203 kJ. Oke, gimana penjelasan sampai sini? Bisa dipahami? Atau masih bingung? Nah, semoga bisa dipahami semuanya ya, dan semoga bisa bermanfaat. Kalau misalkan masih bingung, masih ada yang tanyakan, tinggal komen aja ya. Nah, pokoknya untuk mencari nilai delta H itu tergantung yang diketahui. Kalau diketahuinya kalor, tadi rumusnya delta H sama dengan K per mol.
Kalau diketanya data lengkap, nanti reaksinya dibolak-balikin sesuai dengan yang diminta soal, terus nanti delta H-nya pun ikut berubah. Kemudian kalau diketahui delta HF, jadi delta H reaksinya adalah kanan dikurangi kiri atau produk dikurangi reaktan. Kemudian kalau diketahui energi ikatan, nyari delta H-nya adalah energi ikatan kiri kurang kanan atau reaktan dikurangi yang produk. Terus kalau diketahui diagram energi, kita tinggal lihat mainin diagramnya ya, gitu. Yang diagram siklus juga cari jalan lain, gitu. Oke, jangan lupa lagi. Oke, semoga bisa bermanfaat ya, gitu ya. Semoga bisa dipahami. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.